Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mu'ala. Amma ba'd. Afwan Ustaz, bisa tolong jelaskan apa itu manhaj sururi? Kalimat sururi nisbah kepada Muhammad Surur Naif Zainal Abidin. Orang ini hizbi ikhwani cara berpikir. Dan mereka menggembosi atau mengkebiri sikap tegas ahlus sunnah atas nama ahlus sunnah. Jadi sunnah itu begini. Hendaklah kita bisa mengambil kelebihan mereka dan memaklumi kekurangan mereka. Sehingga dia dan pengikut-pengikutnya cita-citanya atau semangatnya adalah untuk menggabungkan antara sufi, ikhwani, khawarij, dan lainnya jadi satu golongan yang dinamakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan tanda petik bukan nama manhaj, tetapi nama kelompoknya Muhammad Surur. Sehingga buku-buku mereka selalu berkata Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bisa memaklumi kesalahan orang lain dan penyimpangan orang lain. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah yang mengayomi semua. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu atas namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga muncul buku yang berjudul Manhaj Intilaqatul Kubra Abdul Hadi Al-Misri, sejenis dengan dia. Dia berkata bahwasanya Khawarij walaupun mereka begini dan begitu, tapi semangat jihadnya harus kita ambil. Mereka adalah Ahlus Sunnah. Sufi, Tablighi dan sejenisnya, walaupun mereka memiliki penyimpangan-penyimpangan, tetapi akhlak mereka baik. Kita ambil akhlak. Apalagi Mu'tazilah, walaupun mereka sesat, menolak beberapa hadis-hadis, tetapi kecerdasan mereka perlu ditiru. Demikian pula Ikhwanul Muslimin, walaupun mereka begini dan begitu, tetapi kerapian berorganisasinya bagus. Kita ambil dari mereka. Ini cara pemikiran sururiyah. Sepintas kayaknya masuk akal. Ya bagus ya, cerdas juga orang ini. Bisa mengayomi. Itu bukan cerdas, itu basa-basi. Bahasa yang sudah basi. Supaya mereka bisa merangkul. Kamu sungguhnya baik, punya kelebihan, yaitu kerapian berorganisasi. Kamu juga sufi, sungguhnya bagus karena akhlaknya baik. Kamu juga ingin digabung jadi satu partai. Namanya Partai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iya, karena mereka menamakan dengan nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya ketika kita bilang Salafi, marah mereka. Apa itu istilah baru? Tolak mereka. Padahal maksud kita bilang Salafi, Ahlus Sunnah wal Jamaah yang benar adalah berusaha mengikuti salaf. Mengambil akhlaknya bukan dari sufi, tapi dari salaf. Mengambil fiqihnya dari salaf. Mengambil perjuangan jihadnya bukan dari khawarij, dari salaf. Itu namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah harus kembali kepada salaf. Makanya mereka paling anti dengan istilah salaf. Itu sudah sering ditanya kan, masalah BPJS. Sudah disebutkan kalau itu adalah asuransi sosial yang menguntungkan pemilik asuransi, maka itu tidak boleh. Itu disebut bay'ul gharar. Kalau kamu sakit, biaya besar, kamu untung. Tapi kalau kamu sehat saja, kamu rugi. Menguntungkan pihak asuransi. Tetapi kalau modelnya adalah asuransi sosial nggak ada yang diuntungkan. Ayo kita nyumbang atau kita kumpulkan uang ke kotak amal ini untuk menolong orang sakit. Siapa saja yang sakit, kita ambil dari sini. Itu asuransi sosial namanya. Kamu mengumpulkan semua sakit nggak sakit. Nanti diberikan pada siapa yang sakit. Tidak ada yang diuntungkan pihak manapun. Ini yang dikatakan oleh para ulama asuransi sosial. Kalau nggak salah waktu itu kita tanyakan pada Syekh Badr. Allah Ta'ala. Ala kulli hal, dua-duanya ada di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah bacaan sholat yang dibaca sementara kita baca dengan khairan bisa diulang kembali? Jadi tadi ada pertanyaan ini.
Saya tidak jawab. Masukin lagi. Semangat sekali. Zadakallahu hirsan wala ta'ud. Saya memang hindari karena saya tidak tahu jawabannya. Maksudnya tidak tahu ada fatwa ulama tentang ini. Kalau engkau salah atau keliru, diulangi nggak apa-apa. Tapi kalau sudah membaca, tapi tadi saya ngelambiar, ulangi lagi ya. Ulangi lagi. Saya nggak berani menjawab, mengapa? Kalau saya katakan ya, saya khawatir kamu jadi was-was. Akan diulangi lagi, diulangi lagi, diulangi lagi, diulangi lagi. Dan saya nggak punya dalil. Apa dalilnya boleh mengulangi? Sehingga saya lihat, ini saya tidak tahu. Ternyata balik lagi ke yang lain. Barakallahu fikum. Tanyakan kepada para ulama yang lebih alim dari saya atau para asatidzah yang lebih tahu. Bagaimana hukum dai yang mengaku mengajarkan sunnah tapi pengamalan dia senang tampil di media, membuat konten video, dan ada pula yang turut serta pada pesta demokrasi dengan mencalonkan diri. Ini barakallahu fikum yang sedang kita pelajari hari ini itu. Ciri-cirinya ahli sunnah itu apa? Karena ahli sunnah bukan hanya pengakuan. Manhaj salaf ini bukan hanya pengakuan, harus ada bukti. Kalau sudah dia ikut dalam hura-hura politik, dipertanyakan kesalafiahannya. Kalau masih muncul saja di YouTube misalnya, ada videonya dan sebagainya, itu nggak bisa serta-merta saya vonis atau saya katakan dia hizbi, nggak bisa. Sebab ada beberapa ulama yang berpendapat boleh untuk itu. Tetapi kalau sudah barakallahu fikum, dia berupaya untuk mencari pengikut dengan sesuatu yang bid'ah, sesuatu yang tidak sunnah, sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat, maka saat itu kita pertanyakan, ini dia berdakwah atau dagang kue? Barakallahu fikum. Bagaimana hukumnya bergabung dengan kelompok tani yang menerima bantuan upah, ya, pupuk atau benih dan harus difoto? Barakallahu fikum. Tentang masalah yang seperti itu, kalau tidak ada mukhalafah lain selain masalah foto, ada fatwa dari para ulama tentang foto sebagai bukti-bukti, dan itu yang dipakai fatwa itu untuk di dalam paspor, di dalam KTP dan sebagainya, karena itu sebagai bukti. Wallahu ta'ala a'lam. Afwan Ustaz, apa yang harus kita lakukan ketika masuk salat berjamaah dan rakaat terakhir imam tawarruk? Apakah kita tawarruk atau iftirash? Begitu juga salat subuh dan Jumat, apakah kita tawarruk ikut imam atau iftirash saja? Mengikuti imam hukumnya wajib dengan dalil ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi." Dijadikan imam itu untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u wa idza qala sami'a Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamdu wa idza sajada fasjudu. Sehingga para ulama wallahu taala a'lam menganggap mengikuti ulama pada rukun-rukun tersebut. Berdiri ikut berdiri, ruku ikut ruku, sujud ikut sujud, duduk ikut duduk. Adapun duduknya iftirash atau tidak, itu berbeda pendapat beberapa ulama. Yang menganggap bahwa yang harus ikut adalah rukun saja, maka kita sebagai makmum sesuai dengan rakaat kita. Kalau rakaat kita adalah rakaat yang duduknya masih iftirash, maka iftirash, walaupun imamnya tawarruk. Demikian pula kalau beda pendapat, imamnya berpendapat walaupun salat 2 rakaat sudah tawarruk, kamu berpendapat iftirash, maka kamu tetap iftirash. Ini satu ulama. Mengapa? Karena yang disuruh mengikuti adalah berdiri, ruku, sujud, duduk. Tidak dirincikan bagaimana. Tetapi ada pula yang menyatakan karena engkau mengikuti imam, maka ikutilah seperti apa yang dilakukan imam sampai selesai. Setelah selesai, ketika engkau menambah, engkau mengikuti sholatmu sendiri. Punya dalil juga, yaitu dalilnya ma adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Apa yang kamu dapati, sholatlah bersama imam, yakni ikuti imam.
Nanti yang tersisa kamu lengkapi. Jadi disuruh yang sudah kamu ikuti, yang dapati dari imam, ikut. Nanti yang tersisa baru kamu lengkapi. Wallahu ta'ala a'lam. Dulu saya berpendapat dengan yang kedua, sekarang cenderung kepada pendapat yang pertama, yaitu untuk urusan bentuknya mengikuti pendapat kamu sendiri. Ya. Sama seperti imam menggerakkan jari, kita tidak. Atau imam tidak menggerakkan, kita menggerakkan. Itu tidak menyelisih imam. Demikian pula ketika i'tidal, tangannya di sini atau tangannya di sini, itu juga tidak dianggap menyelisihi imam. Karena dalam hadis tadi disebutkan dengan idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u, sampai wa idza sajada wasjudu, sehingga barakallahu fikum rinciannya sesuai dengan ilmu dan ijtihad makmum sendiri. Ada pendapat lain, yaitu yang diriwayatkan atau dikisahkan dari Syekh Al-Albani. Syekh Al-Albani berpendapat sami'allahu liman hamidah, turun ke bawah, irsa. Ketika salat di belakang Syekh bin Bas, sami'allahu liman hamidah, ikut imam. Begitu. Ditanya, bukankah kau berpendapat begini? Kenapa sekarang begitu? Tergantung imamnya. Kalau imamnya seorang alim mujtahid, saya ikut. Walaupun pada rinciannya saya ikut. Dia meletakkan kembali tangannya di atas tangan kirinya, di atas dadanya, saya ikut. Karena beliau mujtahid, alim. Tapi kalau saya salat di orang sembarangan di masjid-masjid umum, yang saya lebih alim dari dia, maka saya pakai apa yang saya yakini, walaupun berbeda dengan imamnya. Itu berarti pendapat ketiga ya. Kalau imamnya awam, kamu berilmu, maka kamu pegang apa yang kamu yakini, walaupun berbeda dengan imam. Tetapi kalau dianya mujtahid, alim dari ulama, kita ikuti semuanya yang mereka lakukan. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.